kabelnya yang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa itu? Sana, sini. La haula wala quwata illa billah. Rekaman video amatir viral di media sosial menunjukkan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter. Semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa di Pasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Peristiwa ini terjadi saat aktivitas pengeboran mencari sumber air bersih dilakukan. Diduga semburan ini berasal dari kedalaman 100 meter di bawah tanah. Setelah menyembur hampir 8 jam, semburan ini berhenti dengan sendirinya. Ketika sumur itu sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada muncrat itu terjadi spontan terjadinya. Pekerja minggir semua. Kedalaman kurang lebih 100 meter. Belum diketahui penyebab semburan ini terjadi, namun atap rumah warga dan sekolah yang berada dekat lokasi mengalami kerusakan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, iNews melaporkan. Dengan menggunakan perahu karet, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga perumahan Kampung Bulak ke tempat yang lebih tinggi. Hingga Selasa malam, ketinggian air di perumahan Kampung Bulak semakin tinggi. Sebelumnya 30 cm, dalam beberapa jam meningkat menjadi 60 cm. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendah banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Ada beberapa titik yang disebabkan drainase yang ada penyumbatan di drainase, juga ada beberapa juga yang sedang ada perbaikan tanggul. Seperti di Bintaro Galeri, perumahan Bintaro Galeri itu sedang ada perbaikan tanggul sehingga ada kenaikan air dari tanggul. Selain mengevakuasi, BPBD Tangerang Selatan juga akan mendistribusikan bantuan lainnya yang dibutuhkan warga korban banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok remaja yang diduga terlibat balap liar di Jalan Tembaan dan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Dalam patroli respon cepat, polisi menghentikan 3 pemuda yang mengendarai motor dengan gerak-gerik mencurigakan di Jalan Tembaan. Ketiga pemuda yang diamankan berinisial KDS, FH, serta DA. Dari terduga pelaku berinisial KDS, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,5 gram. Kemudian ketiga pemuda itu dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan 1 kendaraan berbonceng 3, dan di situ kami menghentikan. Saat kami menghentikan, dilaksanakan pemeriksaan dan mendapati sejumlah barang bukti yaitu sabu-sabu. Itu yang diamankan berapa orang, Dok? Dari kegiatan tersebut kami amankan 3 orang. Patroli gabungan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif mencegah kejahatan jalanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, baik itu curanmor maupun balap liar. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pengedar narkoba menyembunyikan paket narkoba tembakau gorila di pot tanaman depan rumah warga di Jalan Pendidikan 3, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tidak lama setelahnya, seorang pria mendatangi lokasi. Pihak keamanan perumahan yang sudah memantau langsung menangkap pelaku yang diduga akan mengambil pesanan paket tembakau gorila tersebut. Di hadapan warga, pelaku mengakui akan mengambil paket 2 gram tembakau gorila yang dibelinya seharga Rp100.000. Tadi saya chat sama orang itu, Map. Cat apa tuh, untuk apa? Beli, Pak. Beli apa? Beli Sinte. Sinte, berapa duit? 100.000, Pak. Oh, sistemnya gimana? Sistemnya dia ngasih link aja nanti, Pak, urusan saya transfer. Yang 2 orang tadi itu adalah bandar yang menaruh barang
Nah, baru tersangka yang kedua ini mencoba untuk mengambil barang bukti di yang lokasi yang sudah diberikan kepada dari yang tersangka pertama ini. Ternyata barang tersebut tidak ada. Tim Buser Polsek Durensawit yang menyisir lokasi tidak menemukan paket tembakau gorila yang dibeli pelaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menguak pengedar dan bandar barang haram tersebut, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat yang tewas di kolam renang villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara. 3 tersangka yakni Kompol Yogi, Ibda Haris, dan seorang perempuan Misri dihadirkan dalam rekonstruksi. Total 88 adegan diperagakan di 3 lokasi, di antaranya di Pelabuhan Senggigi, Pasar Swalayan, dan sebuah villa di Gili Trawangan. Polisi juga menghadirkan ahli bela diri untuk melakukan simulasi penganiayaan. Jadi di dalam itu ada 2 ahli, yaitu ahli forensik dan ahli bela diri. Jadi mereka menyesuaikan antara kira-kira apa dugaan yang menjadi perbuatan dari terduga pelaku melakukan pembunuhan, misalnya proses mencekik, memukul dan yang lain terhadap korban. Kemudian itu disesuaikan dengan keterangan dari dokter forensik terkait luka-luka yang dialami oleh korban. Menurut polisi, rekonstruksi ini menggambarkan secara terang peristiwa yang terjadi pada 16 April lalu. Dari luka yang ada pada tubuh korban, diduga tersangka utama menggunakan cincin saat menganiaya korban. Namun polisi belum mengungkap motif penganiayaan. Sebelumnya, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas dengan luka patah tulang lidah dan leher di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Korban meninggal dunia di dalam kolam renang. Diduga dianiaya saat berpesta dengan 2 seniornya dan seorang perempuan yang diduga pekerja seks komersial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Priyan Fujiawan, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat polisi menjadi korban tabrak lari saat menggelar razia lalu lintas di Jalan Raya Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terlihat saat polisi hendak menghentikan mobil, tiba-tiba mobil pickup langsung menancapkan gasnya dan menabrak polisi yang sedang bertugas. Sontak, korban terpelanting dan mengalami luka serius. Polisi korban tabrak lari langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak berselang lama, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap tim Satlantas Polres Blitar. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Antara mobil pickup yang menabrak anggota kami. Kondisi korban alhamdulillah ya tadi dalam keadaan sadar, walaupun ada luka di bagian pelipis. Kini polisi mengamankan mobil pick-up yang digunakan untuk menabrak polisi ini. Sementara pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Motor berpenumpang 3 orang, yakni 2 orang wanita dan 1 balita, ini tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pemotor ojek online di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga sang ojol tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat motor korban hendak berbelok ke kiri. Akibatnya ketika korban terjatuh dari motor hingga terluka dan balita menangis histeris. Sementara pelaku penabrak tancap gas melarikan diri enggan bertanggung jawab. Detik-detik kecelakaan ini terekam CCTV hingga viral. Akibat kejadian ini, ketiga korban menderita luka di sekujur tubuh dan dibawa warga ke klinik terdekat. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini masih mendalami keterangan saksi dan melacak keberadaan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.